Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang algoritma Bayer-Moore. Oke, ini adalah algoritma untuk mencocokkan pola dari sebuah kalimat ataupun dari sebuah teks. Oke, kita lihat sendiri algoritma ini. Kalau kalian sudah pernah melihat tentang algoritma brute force untuk mencocokkan sebuah pola dari teks atau dari kalimat, itu kalian bakal lihat bahwa dia itu akan dicocokkan satu karakter per satu karakter. Habis itu itu aja satu. Terus kalau di brute force sendiri itu dia akan mencocokkan karakternya itu dari kanan, dari pola yang paling pola di dalam polanya itu ada karakter, dari karakter yang paling kiri menuju ke karakter yang paling kanan. Sedangkan di Bayer-Moore algorithm itu dia menggunakan konsep looking glass, jadi dia mencocokkan karakternya itu bukan dari kiri ke kanan melainkan dari kanan ke kiri. Coba kita lihat ini. Biasanya kita menggunakan mencocokkannya B ke, habis itu setelah itu kita cocokkan A, kalau cocok lagi kita cocokkan C, terus selanjutnya. Tapi di Bayer-Moore ini dia mencocokkan dari S. Kalau cocok kita cocokkan lagi D, kalau cocok kita cocokkan R sebenarnya. Nah, itu dia. Itu konsep looking glass. Terus yang kedua itu dia menggunakan karakter jump. Kalau kita tahu di brute force dia cuma melewatkan atau menggeser setiap satu langkah, setiap satu karakter. Kalau di sini karakter jump yang setiap pola yang digeser ini berdasarkan kasus-kasus yang tersedia. Jadi bisa aja dia menggeser sebanyak 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Ini langkahnya dimaksud ini adalah 4 karakter, 5 karakter kayak itu. Karakter nantinya. Oke, itu berdasarkan kasus-kasus. Jadi kita bakal lihat di kasusnya sekalian juga untuk mencoba kayak gimana sih implementasinya, kayak gimana sih konsep dari algoritma ini. Oke, yang pertama itu adalah kasus pertama ya. Jika P berisi X dimanapun, dan sekarang itu coba geser P menuju ke occurrence yang di belakang. Coba kita lihat dari sini, kita lihat ini ada X, ini P-nya itu adalah pattern ya, artinya atau pola gitu. Terus kita lihat ini teksnya, jadi kita lihat yang dilihatin teksnya itu ada X sama A. Nah, polanya itu adalah XCBA kayak gitu. Nah, terus kita lihat, kita kan nyocokinnya ini dari belakang kan, berarti dari karakter A-nya ini. Nah, dari karakter A-nya ini kita lihat di sini, oh ternyata cocok. Kita mundur ke B. Oke, lihat B sama X ternyata nggak cocok atau mismatch. Nah, selanjutnya kita lihat X-nya di sini. Fokus kepada X-nya ini. Terus kita lihat apakah X itu ada di bagian belakang dari ini. Di bagian belakang dari mismatch. Di mismatch-nya itu kan karakter B. Apakah ada X di belakang karakter B? Ternyata coba kita lihat ini C, ini X. Ternyata ada X. Nah, selanjutnya yang terjadi adalah kita pindahkan, kita geser karakternya ini sehingga kita geser polanya ini sebanyak berapa karakter itu agar X-nya ini, karakter X-nya ini sejajar sama X yang di teks seperti ini. Ini kan X-nya, terus ini X-nya itu. Nah, nanti bakal dicocokin ulang dari A ke ini kayak gitu. Terus kita punya contoh lagi, kita lihat di sini ya. Ini ada teks makan malam, terus ada polanya akan. Kita lihat kan nyocokinnya dari belakang gitu, ada N sama A. Oh, ternyata udah nggak cocok itu, udah nggak cocok. Kita fokus ke A-nya di sini. Ada nggak sih A yang di belakang dari mismatch-nya, di belakang N itu yaitu ini? Ada nggak sih A di sini? Ternyata ada. Kita lihat dari A yang paling sini aja. Nah, terus ternyata ada nih A. Caranya kita lihat A-nya ini harus disejajarkan sama A yang ini. A yang mismatch. Oke, kita geser satu langkah nih. Nah, kan pas. Sekarang kita ngecek lagi N sama N. Ternyata pas, A sama A pas, K sama K. Oke, kita udah dapat nih, ternyata udah ditemukan polanya. Kita udah ditemukan cocok pola yang cocok dengan teksnya tersebut. Oke, kita coba untuk teks yang kedua itu bagikan nasi. Nah, untuk polanya itu adalah kaliwan, kayak itu, kaliwan. Terus kita lihat ternyata N sama N itu cocok, A sama A itu cocok, terus ini K sama W ternyata ini nggak cocok. Nah, terus di mismatch-nya ternyata di huruf W. Nah, kita lihat K
apakah ada K di belakang mid match, yaitu di belakang huruf W. Ini ada nggak K? Ternyata ada, K-nya di paling ujung sini. Ya udah, kalau kayak gitu kita samain K-nya itu menuju sini. Itu biar sama, biar K-nya ini sama yang jadi mid match di teksnya. Oke, good. Kayak gitu. Selanjutnya kita nyocokin lagi, yaitu itu untuk kasus yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu dimana jika ada X tapi X-nya itu ada di bagian depan dari mid match. Ini mid match-nya kan sini kan. Mid match-nya itu selanjutnya kita lihat ada nggak X-nya. Ini kan mid match-nya di X. Nah, terus ada nggak X dari mid match pola itu? Ternyata ada di bagian sini mid match-nya. Nah, kalau kayak gitu geser cuma satu langkah. Mungkin kalian ada yang nanya kenapa geser cuma satu langkah? Karena kita nggak tahu mau nempatin polanya ini di bagian mana, jadinya cuma kita geser satu langkah aja. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita punya kasus 2, ada makan, malam juga. Oke, kita lihat polanya adalah bikan. Nah, selanjutnya kita lihat ini udah nggak cocok ya, sorry. Tadi di mana? Oke, sorry. Oke. Kita lihat N-nya. Oh, ternyata N-nya sama, A-nya sama, terus K-nya juga sama. Ternyata ini yang mid match. Itu A-nya. Di sini A. Apakah ada A di pola? Ternyata ada, A-nya itu di depan mid match, yaitu di sini A-nya ini. Ya udah, kalau kayak itu kita geser sepanjang satu langkah aja. Seperti itu. Itu untuk kasus kedua. Contoh lainnya itu ada di sini. Sebentar. Oke, kita lihat di sini. Ternyata ada teks AACAC itu. Terus ada polanya CAC. Kita lihat di sini. Ternyata C-nya sama, A-nya sama, ternyata A. Nah, ini mid match. Terus kita lihat A. Apakah A itu ada di bagian mana? Ternyata di bagian depan mid match, yaitu di sini. Ternyata ada A sini, ada A di sini. Gitu. Dan kalau kayak gitu kita geser satu langkah. Satu langkah aja selesai. Itu. Kenapa nggak geser? Mungkin gesernya banyak langkah atau disesuaikan kepada sesuatu, karena kita belum ada ngecek bagian sini, makanya kita cuma berani geser satu langkah aja. Nah, selanjutnya ini bakal masuk ke kasus 1, ke kasus mid-match 1 kayak gitu ya. Itu sih alasannya. Kalau mungkin ada yang nanya kenapa cuma satu langkah, kenapa nggak kayak kasus 1 banyak langkah, karena kita belum ada ngecek karakter di bagian ini. Ini kita cuma berani geser satu langkah aja. Hanya kita masuk ke kasus yang ketiga, yaitu jika kasus 1 dan kasus 2 tidak bisa dipakai, tidak ada yang cocok nih. Nyata nih kita lihat X-nya. Oh, ternyata ini kan udah match nih, A sama A udah match. Terus kita lihat X-nya, X sama B. Kita lihat sekarang X-nya. Loh, kok nggak ada X di polanya? Sama sekali nggak ada di bagian depan dari mismatch, juga nggak ada di bagian belakang, juga nggak ada. Nah, apa sih yang bisa kita lakuin? Kita langsung aja geser gini ya, geser polanya ini ke depan mismatch-nya. Itu langsung aja ke depan ini, maksudnya biar ini kan karakter pertama dari pola D. Terus kita geser aja ke depan mismatch-nya kan ada di X kan, mismatch di X sama di ini kan mismatch-nya kan, kita geser aja sini, yaitu berarti ini A sejajar dengan D. Itu kita lihat contohnya di sini. Oke, ini contohnya. Kita lihat ada bila kamu, terus kita lihat polanya adalah kun. Kita lihat ini A sama N udah mismatch. Nah, lihat A nya ini, apakah ada di bagian sini A? Ternyata nggak ada. Nah, ini kita geser aja langsung ke gini, langsung ke sini, jadi depan mismatch-nya. Ini kan A nya mismatch depannya itu, langsung aja geser kayak itu. Dan kita lihat di sini juga A sama N, ternyata nggak ada juga, kita geser aja langsung ke depan kayak gitu. Ini untuk kasus yang ketiga. Oke, kita lanjut ke contoh deh, langsung contoh aja. Kita punya a pattern matching algorithm kayak gitu. Terus kita punya polanya adalah rhythm. Oke, kita lihat yang perulangan pertama, iterasi yang pertama. Kita lihat T sama M, ternyata udah nggak cocok. Kita lihat ada T nggak di rhythmnya ini, ternyata ada T-nya. Kita sejajarkan T-nya, kita masuk ke iterasi yang kedua. T-nya udah sejajar, kita cek E sama M. Ternyata E sama M nya itu ya nggak cocok gitu. Sekarang kita lihat E, apakah ada di rhythm. Nggak ada. Ini pakai kasus yang ketiga, langsung loncat jauh dia ke depan mismatch-nya ini. Terus kita lihat A sama M, ternyata nggak cocok juga itu. Kita lihat A, apakah ada A di rhythm, ternyata nggak ada. Langsung kita loncat jauh. Sama juga yang iterasi kelima, ini loncat jauh. Nah, ini iterasi yang keenam, kita cocokkan H sama M, ternyata H sama M itu nggak cocok. Terus kita lihat H,
ternyata hanya itu adalah ada di pola, yaitu rhythm, HRITHM. Nah itulah, hanya itu. Nah kita cocokkan sekarang sama H, dapatlah kita kecocokan, yaitu kita menggunakan iterasi ke-7 untuk ngecek M ternyata sama, 8 ternyata H sama H sama, 9 C sama T sama, 10 I sama I sama, 11 R sama L sama. Itulah, jadi kita bakal dapat Bullier-Moore dari, atau kita dapat teks yang cocok, pola yang cocok dari ini. Oke, sekian.